berdasarkan apa yang saya lakuin ya. Jadi kalau kita belajar kayak gini, teman-teman ada dua hal yang teman-teman harus dapat. Satu prinsip, yang kedua pola. Prinsip itu nggak akan pernah berubah. Mau dari dulu sampai nanti 50 tahun ke depan, bisnis leadership ya bisnis leadership. Gitu. Ya rekrut itu ya harus rekrut. Makin banyak rekrut, makin banyak peluang rekrut, gitu kan? Nah itu prinsip. Nah tapi pola itu selalu berubah. Pola itu cara. Nah yang tadi Bapak tanya, ada prinsip, ada caranya. Nah, hati-hati, cara itu cocok buat saya, belum tentu cocok buat teman-teman. Bisa di-adjust. Cara tuh gini. Dulu saya rekrut, bukan dulu ya, sampai sekarang ya. Gaya saya tuh selalu keluarin kertas. Terus. Anak-anak Gen Z sekarang rekrutnya di Padel. Saya nggak ngerti, keren juga. Jago kan mereka kan? Nah itu caranya mereka udah beda banget. Nah tapi prinsip, ada prinsipnya. Nah, saya jawab dari awal dulu ya. Pertama, kita nggak boleh salah target. Kenapa? Yang bikin kru jadi susah itu karena kita ngelakuin hal yang benar terhadap orang yang salah. Gitu. Salah marketnya gitu. Nah, rekrut itu pertama, yang nomor satu ya. Kita harus like. Kita harus suka. Suka dulu nih. Suka. Rasa suka dari tampilan, dari cara, dari attitude-nya. Kita bisa bilang suka. Gak mungkin ini pertama kali ketemu nih. Betul ya Pak? Yeah. Betul ya? Ini harus lumayan ada interaksi beberapa kali baru bisa menilai gue suka atau gue gak suka. Nah, suka gak suka ini benar-benar subjektif. Contoh, saya disukain sama leader saya, makanya saya direkrut. Saya belum tentu disukain sama orang lain. Ada leader-leader kru yang lain, senior, ngelihat saya, mandi sulam nih orang. Udah yuk, fine-fine aja. Ya dong, ini masalah suka nggak suka dulu, ini benar-benar subjektif. Nah, jangan sampai kitanya juga, wah, sukanya sama yang makhluk-makhluk kayak malaikat gitu ya, susah juga ya, maksudnya di-adjust gitu ya. Nah, pertama kita harus suka. Yang kedua, kita harus punya, lihat karakternya ya, ada namanya 5 vitals. 5 vitals itu apa aja? Karakter, ya. Karakter. Oke. Terus ada achievement drive. Orangnya pengen menang, karakter oke tuh gini. Jangan tipe orang yang makan temen. Jangan tipe orang yang utang tuh gak dibayar. Kan kita tahu karakter orang dari yang, kan kita kenal. Tahu lah ya. Saya punya sepupu, gak semua sepupu saya rekrut. Ada sepupu saya kuliah di luar. Saya toel aja. Maksudnya dalam arti prospek aja enggak? Saya nggak prospek. Kenapa? Kalau dia jadi nasabah saya, bukan happy saya, kesal. Ya udah, jadi nasabah yang lain aja, jadi nasabah Yeri kali, siapa kali, terserah. Itu nggak mau aja, gitu ya. Wah, kok lu gitu? Ya, gue begitu. Daripada gue stres jalanin itu, ya kan? Nah, karakter oke, achievement drive, orangnya tuh pengen menang, gitu ya. Terus ada antusias, high level energy. Nggak semua high level energy itu nggak akan keluar, nggak akan kelihatan kalau kita ngobrol biasa-biasa. Kita obrolin hal-hal yang dia suka lah. Wah, dia sukanya apa? Film, nonton. Lo emang nonton film apa sih? Nah, kalau gua kasih tahu, malu Cat. Enggak apa-apa, serius. Gua juga suka nonton. Lu suka nonton apa? Gua udah mikir jalan-jalan film apa gitu yang jorok gitu. Dia bilang, gua suka anime. Oh gitu. Gua juga suka. Lu sama-samain aja. Lu nonton apa? Gua nonton ini. Kebetulan anak saya kan suka, jadi tahu dikit lah ya. Oh ya, sebenarnya tahu juga. Oh iya, gua tahu lah, Demon Slayer gua tahu tuh ya. Ih, jadi nyambung. Nah, waktu dia ngomong hal yang dia suka, antusias loh. Ini bagus. Bayangin kalau dia jual polis ke kita. Bayangin kalau dia rekrut orang caranya kayak gini. Oh, bagus nih. Ya. Karakter oke, achievement drive, antusias. Terus nalar. Apa ya? Common sense. Atau IQ lah. Nyambung gak sih? Kadang ya, kita rekrut orang yang ganteng banget, cantik banget, tapi IQ-nya tiarap. Bukan jongkok loh, jongkok masih mending, ini tiarap. Ya.
Keadilan Tuhan. Teman-teman, ya keadilan Tuhan. Atur ekspektasi, boleh nggak direkrut? Boleh aja, tapi dia nggak akan bisa jadi leader. Percaya. Kegantengan, kecantikan bisa menghasilkan KPI. Oh iyalah, tante-tante ditawarin sama agent ganteng, closing. Serius. Closing gampang gitu ya. Orang-orang kaya lebih cenderung lebih gampang closing sama cewek-cewek yang cantik. Saya nggak bicara yang aneh-aneh ya, tapi good looking, cantik gitu ya. Itu lebih gampang closing. Sorry, tapi jadi leader nggak bisa ngandelin kegantengan, kecantikan. Cukup jadi produser aja. Gitu. Nggak bisa karena cantik gue mau ikut gitu, nggak bisa. Gitu loh, ya. Nah, common sense, IQ ini harus nyambung. Nah, yang terakhir itu ada money motivator. Nah, ini semua kita bisa dapetin kalau kita udah ngobrol minimal tahu lah ini siapa nih. Nah, jadi gimana? Kalau saya arahin dari ke tim ya, dari awal ya, coba deh bikin database. Kok jadi kayak zaman agent? Iya. Bikin database. Siapa aja yang perlu kita rekrut, tulis semua orang yang kita suka. Semua orang. Tapi dia dulu belum oncat, kan dulu. Jangan-jangan sekarang jadi pinter. Dulu dia narkoba, iya kan dulu. Sekarangnya gimana? Nggak tahu kan? Udah tulis dulu. Nah, baru ajakin ketemuan. Waktu ketemuan, fact finding udah pasti. Fact finding untuk apa? Bener nggak sih kita suka? Jangan-jangan dulu baik, sekarang waduh, punya anak 2 tapi punya selingkuhan. Capek. Itu drama doang isinya. Iya dong? Nah, kita dari ngobrol, kita lihat, kita nentuin gue maju apa enggak? Gue rekrut apa enggak? Nah, kalau kita udah tentuin, terus kayaknya orangnya bagus sih, orangnya sayang keluarga, ada reason kenapa dia harus berjuang. Kita udah ngelihat seperti itu ya, baru kita, nah ini ya, temuin TOD, Threat of Discontent. Ini tuh kayak titik tidak nyamannya dia. TOD-nya atau goal-nya apa? Kan dari ngobrol-ngobrol, nah kita bisa lihat, oh dia tuh income gede tapi jarang ketemu sama istri. Liburan sama anak susah. Nah ini kan TOD, Threat of Discontent. Begitu kita udah lihat, kita ketemu nih reason untuk dia berjuang. Alasan dia berjuang apa ya? Oh ada nih, mulai masuk rekrut. Kira-kira gitu Pak. Itu cara screening awal. Nah, waktu kita rekrut, caranya gimana? Kalau saya kasih tahu prinsipnya, cara bebas. Pro itu adalah solusi. Solusi nggak akan jadi solusi kalau nggak ada masalah. Ada masalah, baru pro kelihatan sebagai solusi. Betul dong? Masalahnya gini, rekrut, bagus deh. Kan orang jadi, lu kenapa sih? Ya dong, bener nggak? Ya. Ini kan cara rekrut yang umum, bagus deh. Apa sih? Geli orang, bagus. Ya terus apa? Gue harus bilang wow gitu. Terus maksudnya bisnis gue jelek. Kita nggak menyikapi masalahnya, nggak ketemu. Ya apa sih masalahnya? Nah gimana caranya untuk ketemu masalahnya? Ya balik lagi metode, prinsipnya adalah cari dulu nih kebutuhan. Masalah atau needs ya? Masalah atau needs? Kebutuhannya apa sih? Butuhnya apa? Goalnya apa? Problemnya apa? Ya. Nah kalau terus cara pertanyaannya gimana? Teman-teman ciptain. Kalau saya gampangnya gini, bro, lu kalau kondisi kalau gue lihat sekarang hidup udah enak kayak begini, apalagi sih yang lu kejar? Satu, bisa gitu. Terus, goal lu 5 tahun ke depan, lu pengen apa yang lu concernnya, apa yang lu concernin sekarang? 2, impian lu apa sih 5 tahun ke depan? Kayaknya kalau gue lihat semua lu udah oke. 3, ya teman-teman ciptain lah pertanyaannya yang lu banget gitu loh, yang nggak jadi kira-kira kalau dunia ini tidak berakhir 5 tahun ke depan, apa yang lu mau capai? Kan kayaknya terlalu
Ngerti ya? Yeah. Jadi diri kita, tapi intinya needs lu apa sih? Goal lu apa sih? Problem lu apa sih? Intinya mah itu, ciptain pertanyaannya. Pertanyaannya ya. What? Terus udah nih, wah bisa goalnya, impiannya, misalnya pengen beli rumah, gue pengen inilah Cat, gue belum dibilang enak ya, bersyukur, puji Tuhan, tapi belum lah, gue masih banyak lagi PR gue. Ya apa, semua lu udah punya kali. Ya kan kayak gini-gini, gue kan masih usaha buka. Oh gitu. Bah, gue pikir ini usaha lu, kan baru kebuka tuh. Iya, terus apa yang salah sama usaha buka? Emang salahnya di mana? Ya enggak, Cat, kan gue 3 bersaudara. Adik gue 3. Nah ini kalau bokap gue meninggal, ya gue kerja buat adik gue dong. Susah ngaturnya. Ya jadi yang lo mau apa ya? Gue pengen minimal buka cabang 2 lah, ya paling enggak itu adik-adik gue udah ada semua. Oh gitu. Saya tanya lagi, kendalanya apa? Atau tantangan? Terus tantangannya apa? Begitu ini udah tahu maunya apa, saya tanya, tantangannya apa bro? Yang bikin lu belum nyampe sono? Ya lu pikir buka cabang gampang, modalnya kali, emang butuh berapa sih? Lu maunya buka di mana? Emang kalau modalnya ada, terus bukanya lu udah tahu mau di mana, tempatnya beli apa sewa? BNP-nya berapa lama? Tanya kendalanya apa? Supaya kendala ini keluar dari mulut dia. Nyari apa teman-teman? Nyari masalah. Sama kayak jualan kan? PCB 88 bagus, who cares? Siapa yang peduli? Dia harus mengungkapkan dulu masalahnya, dia punya utang di bank, dia income-nya single income, segala macam, anak masih kecil. Kan harus jelas dulu apa bedanya sama rekrut. Sama. Cuman beda produk aja, satu jual polis, satu jual bisnis. Apa yang dia mau, atau masalahnya apa, cari masalahnya, tantangannya apa. Kalau udah jelas, baru tanya. Tantang, challenge. Strateginya apa? Strategi lo apa? Ini challenge, tantang. Ya strateginya ya gua kerja keras lah. Berapa lama bro? Iya, nggak tahu. Ya, berarti lu nggak tahu dong kapan nyampenya. Ya, jadi gimana? Push terus, push. Iya, ya nunggu modalnya kekumpul. Kapan? Ya nggak tahu. Lu nggak pinjam aja. Iya, tapi kalau ya bisa sih ya pinjam ya. Lu mau jaminin apa? Push terus, push. Tapi begitu dia keluarin ide atau apa, oh mungkin ini ya, kita kasih tantangan. Iya, itu kalau lu kan udah punya satu cabang laku. Kalau lu buka satu lagi malah ngegrogotin yang satu, malah jadi problem, gimana? Kasih tantangan. Sampai akhirnya dia lelah. Dia ngelihat jelas nih, iya ya masalahnya ya. Nah, baru saya samber, masuk rekrut. Masuk. Ini step-stepnya. Masuk rekrut. Bro, kalau gua lihat sebenarnya misalnya ini ada 12 nih. Terserah sih, ini balik lagi, ini pola ya. Bro, lu kan di sini. Ini impian lu nih. Ini kepengenan lu. Lu kan bingung nih caranya gimana. Sebenarnya kondisi lu kan cuma butuh jembatan begini kan. Kondisi lu gini kan. Lu cuma butuh peluang kan. Kondisi lu gini kan. Ngangguk-ngangguk. Sampai dia ngangguk. Iya sih. Bro, boleh ya. Gue sharingin satu peluang. Gue yakin ini cocok buat lu. Gue yakin ini cocok. Baru rekrut. Nah, udah stop sampai sini dulu ya. Cap, kok kayaknya ribet banget sih cara lu, teman-teman. Balik lagi. Kita mau dapat rekrutan, koleksi rekrutan atau koleksi leader? Rekrut mah gampang loh. Saya kasih tahu ya, rekrut itu sangat-sangat gampang. Contoh ya, saya datang aja ke om, ke tante, yang mereka percaya sama saya, ke sepupu, yang saya juga mungkin sebelin dia. Saya tinggal tanya, seumur hidup kita kenal, pernah nggak gue tipu? Enggak sih. Gue pinjam KTP ya, gue jadiin lo agent. Siapa tahu besok tetangga lu ada yang mau. Kasih nggak KTP? Kasih. Jalan nggak? Enggak. Terus saya bingung,
kenapa ya agent gue banyak tapi nggak ada yang mau datang kantor? Ya nggak mau lah. Atau cara yang lebih terhormat, kita prospek, udah mau trial closing, bro kalau lu dapet diskon lu mau nggak? Lu jadi agentnya ya? Apalagi pedagang, mau. Ya, oke, ya udah beneran. Besok kita suruh datang hari Sabtu. Lu datang ya hari Sabtu? Datang nggak? Enggak. Kok kita bingung kenapa nggak mau datang? Lah lu nawarinnya apa? Lu nawarin diskon, nawarin hubungan baik, lu nggak ini siapa tahu tetangga ada mau, nanti aja kalau tetangga gua mau, gua samperin lu cat. Iya dong. Lah kita nawarinnya apa? Saya pengennya apa? Saya pengennya agent join jalan. Berarti dia harus ngerti problem di hidup dia tuh apa, yang solusinya cuman prudensial. Ya ini yang saya lakuin. Nah, saya jalanin sudah. Paham ya sampai sini ya? Terus saya rekrut. Saya cuma cerita apa? Simple sih teman-teman ya. Gue minta pendapat lu ya. Teman-teman cara jual UP Jiwa di sini pakai cara apa? UP Jiwa bisa keranjang batu. Big Four, keranjang batu. Ya, keranjang batu ya? Iya. Saya kurang paham. Segitiga. Oh, yang inilah yang paling gampang lah ya. Pakai apa aja lah yang teman-teman kuasain ya. Nih gambarannya gini. Bro, ya udah. Sekarang ngomong-ngomong jam berapa nih? Jam berapa sekarang? 15.30. 15.30 ya? Iya. Benar ya? 15.30. Bro, gua minta misalnya ke bapaknya. Bro, gua minta pendapat lu ya. Ini gua ada cerita bagus banget. Lu pernah dengar cerita pohon duit nggak? Ya ada cerita nih pohon duit nih. Konsep pohon duit. Pohon duit. Sekarang kan jam 3.30. Nah, gua minta pendapat lu ya. Ini ada satu pohon. Pohon ini menghasilkan uang. Menghasilkan uang. Kalau ada pohon gini, dibagi nih, ada daun, ada batang, ada akar. Menurut lu nih bro, paling penting bagian daunnya, batangnya, atau akarnya? Betul. Kenapa akar penting? Ini paling penting. Karena satu hari kalau misalnya kita potong, babak habis daunnya, botak dong. Iya. Selama akarnya sehat, dia akan tumbuh lagi. Batangnya kita potong, tebang habis. Selama akarnya sehat, cepat lambat tumbuh lagi. Sekali akarnya kita rusak sampai akarnya itu mati, ini pohon tumbang. Nah, masalah daun, batang sama akar ini cuma mempresentasikan represent, ini tuh bicara tentang aset. Ini income, ini batang bicara tentang income. Banyak orang itu tuh salah fokus ngejagain. Banyak orang ngejagain Asetnya. Ambil contoh perlindungan kecelakaan, perlindungan sakit, perlindungan cacat. Bagus gak sih? Bagus. Tapi sorry loh, itu aset yang akan selalu bertumbuh terus selama ada income. Sorry banget nih, mau berapa banyak pun perlindungan yang aset yang di sini, kalau ini income belum dilindungi, sekali rusak akarnya, satu pohon uang ini tumbang. Kalau pohon uang ini tumbang, yang mana pohon uang ini tuh yang jadi nafkah buat keluarga kita. Yang jadi korban siapa? Udah pasti keluarga. Nah, bro, sekarang ada satu program namanya program perlindungan income. Yang dilindungi apa? Akal. Intinya program ini ngejamin ada nggak ada kita sebagai pencari nafkah, keluarga, keuangan, biaya hidup bisa tetap aman. Lu pasti mau dong. Nah, contoh nih, lu untuk biaya hidup 1 bulan, satu keluarga kira-kira keluarnya berapa? Yang nggak bisa kurang. Gocap. Intinya ya, simpelnya ya, itu nggak kurang ya. Intinya, ini program menjamin ada nggak ada kita, ada nggak ada lu bro, sebagai pencari nafkah, gocap akan selalu ada di atas meja makan sampai 3 generasi. Super bagus, super keren. Nah, sekarang ngomongnya jam berapa? 15.33. Berapa menit ya? 3 menit. 3 menit. Gue cuma punya 2 pertanyaan sih. Gue jualan asuransi nggak? Bro, asuransi bagus, lo harus punya. Kalau enggak, masuk neraka lo. Ada? Enggak. Gue jualan prudensial nggak? Enggak. We are prudential. Yang lain jelek, prudential is the best. Ada? Enggak. Enggak. Gue nggak jualan asuransi, gue nggak jualan
cuma cerita 3 menit. Kira-kira untuk orang di luar sana yang cinta istri, cinta anak, sayang keluarga, punya uang, apa alasannya dia nggak mau jaga akar? Kira-kira? Nggak ada duit. Alasannya nggak sayang keluarga. Cuma nggak sayang keluarga. Yang sayang banyak nggak? Banyak. Kalau yang sayang ditawarin gini, mau nggak? Mau. Nah, untuk satu konsep gini, untuk satu cerita gini, 3 menit ya, nggak susah ya, ngapalinnya ya. Ini ada bisnisnya bro. Nah di Prudential itu ada bisnisnya. Kita selalu mulai dari ini jenjang bisnisnya ya, bisnis path-nya ya. Agent, AAB, AB, AB1, AB2, terus sampai master builder. Nah, agent dari Januari, dari 1 tahun lah, 1 tahun jalanin, itu income-nya nilai 6 lah ya, istilahnya kalau performance-nya nilainya cuma 6, itu 10 juta per bulan. AAB tahun depannya nih, ini 20 juta per bulan. AB 50 juta per bulan. Disesuaikan sama cara teman-teman ya. AB1 ini 100 per bulan, 200 per bulan. Master builder start dari 2M per bulan. Lo punya bisnis bisa menghasilkan 2M sebulan, oke nggak sih? Oke banget ya. Pertanyaannya, kan gak ada yang gratis. Ya dong? Lo takut nggak sama target? Ada yang bilang takut, ada yang bilang enggak. Ya kalau gua sendiri sih takut sih. Dulu target disuruh bikin skripsi, waduh gua udah males. Tapi kalau dalam hal keuangan, dalam hal bisnis, dalam hal kehidupan, target itu bicara, wih properti baru, wih dana kuliah anak ke luar negeri, wih beliin istri tas baru. Target itu sesuatu yang seksi, sesuatu yang keren, sesuatu yang kita mau, bukan yang kita takut. Nah targetnya untuk dari agent naik kelas jadi AAB apa sih? 1, produksi pribadi 300 juta API. Nah maksudnya apa nih? Ini maksudnya closing 20 orang masing-masing 50.000 per hari. Caranya gimana? Cerita aja begini. Closing 20 orang. Cari 20 orang sayang keluarga yang bisa ngisiin beban sehari. Banyak dong. Gampangnya gini deh, di perumahan lu nih, lu lihat yang punya mobil ada banyak nggak? Rumah-rumah yang ada mobilnya. Nah itu mereka bisa tuh harusnya beban sehari. Closingin 20. Kalau mau lebih gampang lagi, ya mana yang lebih gampang lu pilih dah. Bisa closing 20 orang, bisa closing 10 orang. Masing-masing 100.000 per hari. Gampangnya gini deh, kita aja ya. Bawa istri, bawa anak ke mall, cuma ada duit selembar 100.000. Lu tetap happy-happy di mall apa pulang? Pulang lah. Nggak Lu cukup. cepet buat apaan gitu ya? Makan nggak bisa berdua, ya sendiri lah bisa. Nggak cukup gitu. Nah, cari orang yang sayang keluarga, yang punya kemampuan menyisihkan 100.000 sehari atau goban sehari. Udah cari ini aja, 1 tahun loh. 1 tahun cuma nyari 20 orang. Gampang? Nah, sampai sini belum selesai nih, ada target kedua. Bangun grup. Bangun grup. Minimal 4 agent aktif. Bangun grup gimana? Syaratnya cuma 3 bro. Cari anak muda, hidup lurus, haus, mau kaya. Ada sih anak muda hidup lurus, tapi mau jadi pendeta atau mau jadi biksu, ayo jangan. Ya udah biarin aja gitu ya. Yang demen duit, yang mau kaya gitu. Ada nih anak muda pengen kaya, tapi narkoba ya jangan juga, gitu ya. Oke anak muda hidup lurus, harus mau kaya. Ini banyak banget loh. Banyak banget. Setahun kita suruh nyari 4, 1 tahun nyari 40 aja bisa dong. 1 tahun nyari 4, gampang dong. Kalau ini gampang, berarti ini gampang dong. Bisa ya? 1 tahun loh. Caranya kayak gini. Nah pertanyaannya, ini harus gimana? Kita sepakat dulu ini gampang. Oke? Ini harus, agent tuh harus tahu ini gampang. Oke? Sisanya gimana? Gini bro,
Kalau susah lupain. Kalau make sense, kita coba ya. Boleh ya? Tiap tahun bantu 2 agent promosi AAB. Muridkan 2 orang setiap tahun. Di sini tahun depan lu nih bro, sebagai AAB, tugasnya apa? Muridkan 2 orang. Dalam 1 tahun, muridkan 2. Lu bisa 4, bisa 5, bisa 6, bagus. Minimal 2. Naiklah. Murid-murid lu naik jadi AAB. Otomatis lu naik jadi AB dong. Di AB gimana? AB dan murid-muridnya si AAB bingungan. Gak usah bingung, lakuin hal yang sama. Muridkan minimal 2 orang setiap orang. Otomatis naik lagi. Di sini gimana? Muridkan berapa orang? 2 orang. Naik lagi. Berubah nggak jadi muridkan 1000 orang? Enggak, 2 orang. 1 tahun muridkan 2. Make sense dong? Bisa dijalanin. Ini yang gue jalanin dari dulu. Simple. Jadi susah kenapa? Karena suruh muridkan 2, ketemu nasabah 10. Closingin orang lagi. Ya kapan muridkannya? Serius loh. Nah, kira-kira kayak gini Pak. Nah, setelah kayak gini, ya, tinggal ditutup, dibungkus. Thank you ya. Udah kayak gini, balikin lagi ke sini nih. Balikin lagi ke sini. Balikin lagi ke sini. Bro, 5 tahun income 200 juta. Berarti umur lu berapa? 5 tahun ke depan. Misalkan 40, 45. Oke. Umur 45, income 200